Rumah kumuh jangan kaget. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya ke Tamrin Sudirman bisa melihat begitu kita sangat bangganya gedung-gedung tingkat 40, 60, 70 ada semuanya di situ. Tapi begitu masuk dari situ langsung masuk, silakan masuk ke Pademangan, ke Penjaringan, ke Pluit, ke Cakung, ke Cilincing. Ada 360 selama area kumuh di Jakarta. Silakan coba. Dari lantai 40, lantai 60 Sudirman Tamrin, langsung Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya, jangan kemana-mana, langsung masuk ke minta taksi antar, atau minta mobil antar ke Penjaringan, ke Pademangan, ke Cakung, ke Cilincing. Betapa gapnya sangat lebar sekali. Nangis. Kalau kita lakukan itu langsung nangis. Kalau yang normal nangis. Gapnya di kawasan kumuh yang saya sebutkan tadi, coba 3 kali 2, 3 kali 4, 3 kali 3 dihuni 9 orang, 12 orang, 8 orang, 7 orang. Bayangkan, kita bisa membayangkan rumahnya seperti itu. Terus problemnya seperti itu. Dan itu saya lihat sehari-hari, setiap hari saya lihat. Karena saya paling di kantor paling lama 1 jam, tanda tangan paling setengah jam. Berikan amplop, kayak ada tamu 1, 2, 3. Soal itu saya di lapangan. Karena apa? Ya nanti nggak sambung kalau saya nggak di lapangan, saya nggak ngerti. Sekarang ini menurut saya banyak mata batin kita itu sudah nggak sambung dengan masyarakat. Pemimpin yang tidak sambung dengan masyarakat karena nggak pernah bersentuhan dengan masyarakat. Kulitnya nggak pernah bersentuhan, salaman aja mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Bagaimana bisa mata batinnya bisa melihat? Penglihatan spiritual kita tidak pernah dilatih harian. Melihat yang tadi yang di kawasan-kawasan kumuh, nggak pernah melihat gimana, nggak pernah bersentuhan gimana. Terlatih penglihatan spiritual kita, mata batin kita, bagaimana bisa terlatih kalau melihat mereka saja nggak pernah bersentuhan dengan mereka saja nggak pernah mendengar mereka sakit kayak apa nggak pernah mendengar. Bagaimana kita terlatih mata batin kita? Penglihatan spiritual kita ya kita lewat, nggak melihat karena nggak pernah terlatih untuk melihat itu. Saya dari kampung ke kampung yang kumuh-kumuh seperti itu. Waktu di Jakarta baru dilatih melihat betul, melihat mereka bagaimana mengeluh, melihat bagaimana mereka tergeletak, sakit nggak bisa masuk rumah sakit, anaknya sakit nggak bisa masuk rumah sakit. Bapaknya sakit, nggak bisa masuk rumah sakit, ibunya sudah di rumah sakit, nggak bisa dibawa pulang ke rumah. Bukan hanya ribuan, bukan hanya puluhan ribu, ratusan ribu. Ini fakta, dan nggak usah saya tutup-tutupi. Saya waktu ke Jakarta masuk, saya tanya berapa orang miskin yang ada di Jakarta, diberikan ke saya 3,8%. 3,8 kok sedikit sekali. Fakta yang saya lihat di lapangan begitu banyak. Ya Pak, 3,8 Pak. Nah kok yang di lapangan banyak sekali ya? Iya Pak, yang miskin 3,8, yang rentan miskin 37%. Yang miskin 3,8%, yang rentan miskin 37%. Saya tanya, apa bedanya miskin dan rentan miskin? Bingung kan? Itu hanya penghalusan. Saya lihat di lapangan yang rentan miskin, yang miskin. Saya takut ada kita ini senang menghalus-haluskan seperti itu. Nanti ada miskin, ada rentan miskin, ada hampir miskin. Tambah lagi dia juga hampir miskin. Iya namanya istilah-istilah, padahal juga sama miskin gitu aja. Terus saya buka aja lah kita ini berapa sih? Tapi bagaimana menyelesaikan itu yang paling penting.
Itu yang paling penting, menyelesaikannya seperti apa. Waktu saya dilantik, dan sebulan saya keluarkan ini selalu kemana-mana saya bawa. Saya keluarkan kartu Jakarta Sehat. Mungkin Bapak Ibu dan saudara-saudara ingat ya, waktu ini saya keluarkan baru sebulan, 1,5 bulan, rumah sakit langsung penuh, tidak ada ruang sama sekali. Banyak sekali orang dibawa semua ke rumah sakit. Setelah ini saya keluarkan. Sekarang sudah saya bagikan dengan 3,2 juta kartu seperti ini. Penuh. Kemudian saya disalahkan saat itu oleh Dewan. Ini program yang tidak direncanakan, program yang langsung dadak dikeluarkan. Ini saya membangun sistem baru. Dan akan di-impeachment saat itu. Dan kita makzulkan saya Jokowi. Kita buat dia jatuh dan mundur. Gara-gara kalau saya gara-gara ini saya mengeluarkan kartu Jakarta Sehat dan saya dimasukkan dan berhasil saya dimasukkan dan saya mundur di impeachment, alhamdulillah saya sangat bersyukur karena kalau gara-gara ini. Ya, saat itu memang sudah modal, kalau dihitung kita hanya punya dukungan 11%. Ya kalau tahu secara politik kalah, tapi nggak apa, saya tunggu. Silakan dimasukkan, saya tunggu. Saya ngomong langsung, saya tunggu. Sampai sekarang nggak berani. Karena apa ya? Faktanya ini dibutuhkan masyarakat. Ya memang karena sudah bertumpuk-tumpuk bertahun-tahun masyarakat sakit semuanya. Mereka nggak bisa ke rumah sakit. Nah ke rumah sakit, ya inilah tanggung jawab kita. Ya ditangani. Setelah 4 bulan ya normal kembali. Dulu ngantri coba ngantri saat jam 2 malam sudah ngantri ambil nomor. Karena apa? Punya harapan untuk sembuh. Saya datang tiap hari datang. Saya tanya gimana sudah dapat nomor, Bu? Sudah, senang banget. Sudah Pak, saya sudah dapat kamar Pak, tapi masih nunggu 5 hari lagi Pak. Tapi sama sekali ada harapan gitu. Meskipun masih nunggu 5 hari, tapi ada harapan. Sebelumnya hanya tergeletak di rumah. Inilah fakta. Dan data yang saya temukan 510.000 lonjakan dari yang sebelumnya normal jadi tidak normal. 510.000 pasien. Bayangkan kalau ini nggak keluar, mereka hanya tergeletak dan mungkin banyak yang meninggal, tapi kita nggak ngerti karena meninggalnya dianggap biasa. Itulah fakta.